waktunya siang iki. Tidak apa-apa. Demi kepentingan kedinasan kita selalu siap untuk membantu apa yang menjadi program guru penggerak. Terima kasih. Bisa saya. Terima kasih Bu. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin meminta izin untuk wawancara Bu Parni mengenai tugas di modul 3.1 ini, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama Bu Parni ini menjadi kepala sekolah bertahun-tahun, tentunya Bu Parni itu sudah banyak asam garamnya ya Bu. Sudah banyak menangani berbagai masalah yang menyangkut baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Bu Parni itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Nina. Untuk masalah dilema etika ini di mana-mana mungkin juga terjadi, tidak hanya di lembaga kita ini, dimanapun pasti ada masalah dilema etika atau sopan santun yang sekarang sudah agak memudar. Nah, untuk mengatasi ini kita ya tidak harus serta-merta terus menjustis anak ini gini tidak, tapi kita harus bijaksana dalam menangani permasalahan ini. Kita cari dulu titik akar permasalahannya, kita amati dulu, kemudian kita kalau sudah tahu pokok permasalahannya, kita sharing dengan guru bagaimana kejadian semacam ini. Kemudian kita baru kalau sudah mengumpulkan data-data dari teman-teman guru, kita baru bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dilema etika ini, agar dalam suatu keputusan atau kebijakan ini bisa diterima oleh semua warga sekolah, baik guru maupun peserta didik. Kemudian Ibu, bagaimana Bu Parni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Parni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang sama-sama mengandung unsur kebajikan atau kebaikan ini, kita prioritaskan di skala prioritas dulu. Mana yang harus kita selesaikan atau kita dahulukan, pokok permasalahan yang sangat mendesak. Kita juga tidak harus serta-merta menentukan permasalahan itu, kita melangkah itu harus sesuai data yang ada di lingkungan sekolahan. Juga tidak, ya penting sekali masukan dari guru-guru atau teman-teman sejawat ini untuk diakomodir untuk melangkah mengambil keputusan tadi, dan kita mengambil keputusan itu harus sesuai kebijakan pemerintah yang ada. Jadi tujuan kita menyelesaikan masalah ini harus bisa mengacu ke perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik Ibu, Perubahan yang lebih baik, ada apa itu yang diharapkan untuk etika moral yang semakin memudar ini lambat laun bisa diperbaiki dan bisa dikembalikan lagi, siswa bisa lebih baik lagi. Kemudian Bu Parni, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Parni lakukan
selama ini dalam mengambil keputusan yang menyangkut tadi dilema etika atau pijakan moral? Langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan dilema moral atau etika moral ini, yang pertama yaitu mencari informasi atau sumber beritanya dari mana. Cari dulu permasalahannya apa, kemudian kalau sebisa mungkin kita mendatangi ke tempat-tempat permasalahan itu, misalnya anak dalam waktu belajar biasanya kan sering di luar lingkungan sekolah. Kok ada permasalahan, ya kita hubungi orang-orang yang terdekat di sekitar sekolah ini, kita wawancara, minta masukan. Kemudian kalau sudah terkumpul informasi yang akurat, baru kita menentukan cara penyelesaiannya bagaimana agar penyelesaiannya itu tidak merugikan anak, juga bisa diterima oleh siswa, guru, dan masyarakat di luar sekolah. Itu yang penting, harus ada komunikasi. Kita tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan tanpa adanya komunikasi di antara siswa, guru, dan masyarakat di sekitar. Karena masukan atau musyawarah itu penting sekali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kunci utamanya di komunikasi ya Bu. Komunikasi antara guru, antara siswa katanya, terus ada kejujuran permasalahan itu apa. Kita tujuannya kan mengambil keputusan itu kan demi kebaikan kita bersama. Oke, kemudian Bu Parni, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Parni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk dilema etika ini, hal yang efektif menurut saya yaitu permasalahannya apa, kita musyawarahkan dan kita selesaikan waktu itu juga, agar tidak berlarut-larut kepada anak yang imbasnya nanti kalau tidak diselesaikan seketika itu, nanti imbasnya kepada anak yang lain. Jadinya kalau misalnya ada perkelahian, misalnya ada tidak sopan terhadap guru atau guru masyarakat, kita tanya, kita mintai pendapat, kemudian guru teman sejawat ajak kita musyawarah bagaimana masukannya kalau ada masalah seperti ini. Jadi kita mengambil keputusan itu bisa termasuk masukan dari Bapak Ibu guru. Kebijakan harus bisa diterima, tidak harus otoriter, saya harus murid harus diginikan, harus begini, tidak. Semua itu ada prosedurnya, harus dimusyawarahkan, mengambil kebijakan yang paling baik untuk anak-anak dan untuk lembaga. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk menentukan dilema etika, misalnya kita walaupun sudah dimusyawarahkan, orang kan banyak, walaupun dalam forum ini begini langkahnya bagaimana, kalau sudah ada masukan, tapi mungkin di antara sekian banyak teman guru mungkin kan ada yang kurang cocok, walaupun tidak seketika bicara, walaupun sudah diberi kesempatan, tapi kan dari itu kan misalnya ada yang kok seperti itu cara penanganannya, caranya harus kok seperti itu,
Ya kita didekati, kita musyawarah. Mungkin yang tidak puas dengan cara penyelesaian ini diberi pengertian. Ya, diberi pengertian agar bisa tidak memaksakan kehendak. Tujuannya kan demi kebaikan. Jadi orang harus mentang-mentang protokol, harus begini nanti. Kita semua kan semua permasalahan harus dimusyawarahkan bersama, ya harus mendengar masukan dari Bapak Ibu guru. Itu demi semua, demi kebaikan suatu lembaga pendidikan dan kemajuan. Kemudian Ibu, apakah Bu Parni itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus Bu untuk menyelesaikannya? Untuk masalah jadwal dilema etika ini tidak ada jadwal khusus, karena etika anak itu biasanya kan spontan terhadap gurunya atau terhadap teman kakak kelasnya atau terhadap adik kelasnya, itu kan spontan. Jadi saya tidak mempunyai jadwal khusus untuk penyelesaian dilema etika ini. Nah, kita kalau ada permasalahan yang kita turun tangan, terjun, didekati, diberi nasihat, jadi biar permasalahan itu tidak berlarut-larut. Ya. Jadi ya, tidak ada apa itu jadwal khusus, jadi spontan. Kalau ada permasalahan diselesaikan di tempat itu juga, tapi ya tidak mengesampingkan peran dari para guru. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Parni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika ini kita bisa berjalan menyelesaikan suatu permasalahan itu harus ada dukungan dari Dewan Guru. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan, tanpa ada dukungan dan masukan dari Bapak Ibu guru. Kalau kita jalan sendiri itu namanya kita yang mengesampingkan musyawarah mufakat. Padahal semua kebijakan itu bisa berjalan dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang baik, harus ada musyawarah dan mufakat. Jadi dukungan dari kerjasama dari Bapak Ibu guru itu sangat penting sekali, terutama guru-guru senior, juga guru-guru yang sudah jam terbangnya tinggi, yang sudah suka dukanya menghadapi siswa itu bagaimana. Nah, ini perlu ditransfer ke junior biar tahu cara mengatasi anak itu harus begini, karena anak itu benda hidup, tidak benda mati, ya harus ada pola. Maksudnya pola ini cara menyelesaikan itu tidak harus dengan kekerasan, ya harus dikeras, ya disanjung, diberi diapresiasi dengan nilai, dengan ucapan. Walaupun sekedar dibeler rambutnya itu anak sudah bangga. Misalnya kok salah pecah ora pareng niku, nek ngendikan sing apik, sing halus, didekati dengan dipeluk, maksudnya dilus-lus, misalnya pokoknya diberi perhatian, itu anak mesti akan terharu. Kemungkinan kok aku diperhatikan Bu Ina, aku berbuat ini kok ora didukani, aku malah dikandani, itu merupakan nilai plus. Jadi ora terus anak buat salah, tidak seperti itu. Dan kita sebagai orang tua ya harus tahu cara mendidik anak, karena
Kalau mengajar itu semua bisa pandai. Mengajar kan cuma memberikan materi pelajaran, setelah itu tidak ada tanggung jawab moral. Yang penting materi itu tak pareno terus bar iki targetku. Tapi kalau mendidik kan mencakup beberapa aspek, psikologi, keterampilan, sosial, keagamaan, dan macam-macam itu meliputi itu. Jadi cara mendekati anak yang mempunyai kelainan terhadap moralnya ya harus didekati, diperhatikan lebih dari yang lain. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Parni petik dari pengalaman Bu Parni mengambil keputusan dilema etika? Dari semua permasalahan dilema etika, karena saya terus terang ya, walaupun saya sudah mulai tahun 2010 menjadi kepala sekolah, tapi kita suka duka mengatasi semacam itu kan sudah banyak. Tapi tetap ya kita butuh bantuan teman-teman sejawat, teman-teman guru itu untuk demi kebaikan bersama. Yang saya petik yaitu dengan adanya peristiwa anak semacam itu, kita ambil hikmah yang terbaik saja. Hikmah yang terbaik mungkin dengan adanya anak yang mempunyai kelakuan yang lebih, dan kini kita bisa lebih dekat kepada anak untuk memperhatikan anak yang mempunyai sikap semacam itu. Jadi diambil hikmah yang terbaik saja, tidak terus kita menjas, kamu tuh anak sekolah, kamu gini, tidak boleh semacam itu. Kita akan diibaratkan kita ini orang tua yang mempunyai anak, sini bocah iku kan ya ora apik kabeh, ora pinter kabeh, ya ada anak yang paling pintar, sedang, terus kurang. Ini untuk menguji kesabaran kita. Jadi dengan permasalahan itu ya kita ambil hikmah yang terbaik. Dalam kehidupan itu tidak semua berjalan dengan mulus, dengan lancar. Untuk pendewasaan diri kita terjun di masyarakat, itu semacam itu hikmah. Nah ini sebagai bekal untuk kedepannya nanti, misalnya Mbak Ina dari kepala sekolah dengan ajarnya wawancara semacam ini, oh kemarin saya wawancara kok gini, kan bisa memperdalam, menambah pengendalian, jadi tambah pengetahuan, cara menyelesaikan masalah dari kepala sekolah satu dan yang lainnya bisa disimpulkan semua. Jadi yang penting demi kebaikan kami semua. Terima kasih Bu atas sharing ilmunya. Saya menjadi lebih menjadi termotivasi ya untuk bisa menjadi seperti Bu Parni, bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini sebagai pemimpin. Terus ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Semoga sukses jadi penggerak yang berkualitas. Nanti bisa menuju ke jenjang-jenjang untuk selanjutnya yang diharapkan oleh pemerintah, juga bisa memotivasi teman-teman di sekolah ini. Jadi nanti kok ada guru penggerak yang datang dimotivasi, diajak-ajak. Nanti kan Mbak Ina kan sudah terjun dulu, jadi nanti kan bisa caranya diwarai kalau ada apa-apa, biar kita maju bersama-sama demi sekolah kita. Selamat bertugas, semoga sukses, yang penting dijaga kesehatan. Karena tugas guru penggerak itu sangat banyak, harus meluangkan waktu terus menerus, ya harus jaga kesehatan. Kerja selalu. Selamat Bu. Assalamualaikum Dina.
waktunya siang-siang iki. Oh, tidak apa-apa. Nggih. Saya baru free nih. Iya, Ada apa Bu Ina ini tumben kok kesini? Nggih, saya itu Bu ada ini tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti saya akan melakukan wawancara dengan Dina mengenai itu tadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada apa mengenai kasus-kasus dilema etika ngoten Bu. Nggih. 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 Selama ini Bu Dina mungkin ada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolahan niki jenengan ngoten. Ya, saya berharapnya ya tidak. Oh, ya, Bu Ina. nggih. Jika Tetapi, ada bisa nggih. diceritakan. Nggih. Karena memang ini saya termasuk baru ya di menjadi kepala sekolah di SD yang tidak di SD saya yang dulu, jadinya otomatis masalah-masalah yang saya hadapi juga termasuk pengalaman baru bagi saya. Ternyata memang ada beberapa yang termasuk menjadi dilema untuk saya. Ternyata itu namanya tadi ya dilema etika ya. Itu ya. Untuk contohnya? Nggih, contohnya boleh Bu. Contohnya kemarin ini yang baru-baru kita MPLS ya. Itu kebetulan ketua panitianya kebetulan kelas 1 itu sedang anaknya sedang sakit. Nah, setelah anaknya sakit itu beliau kan terus izin. Nah, sakit di rumah sakit. Kita itu tidak ada yang tahu awalnya. Izin 1 hari izin, 2 hari izin. Padahal absen pagi. Nah, terus kan saya bingung, wah ini gimana? Padahal itu kan ketua panitia kan istilahnya pentolannya kan. Terus ya sudah ada yang dikasih tugas masing-masing. Cuman kan kurang greget kalau tidak ada ketuanya di situ. Walaupun saya juga sebagai kepala sekolah juga kadang kan pas hari itu ada rapat, jadi kan saya tidak bisa menghandle. Nah, ternyata malah anaknya itu sedang sakit gitu. Jadinya kemarin itu saya konfirmasi ternyata anaknya sakit dan memang tidak ada yang menunggui karena suaminya juga bekerja pagi, shift pagi terus, tidak bisa izin lah istilahnya gitu, tidak ada yang bisa dimintain bantuan karena di rumahnya memang keluarga kecil kan beliaunya, jadi mau nggak mau memang beliau harus menjaga anaknya gitu. Jadi itu merupakan kemarin ya termasuk dilema etika karena memang kan ketua panitia MLS juga kan sangat penting kan gitu. Selama ini Bu Dina, bagaimana Bu Dina itu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk sejauh ini saya mengetahui itu sebagai dilema etika atau bujukan moral. Jika dilema etika itu memang yang alasannya itu memang sama-sama kuat, sama-sama benar. Tadi saya contohkan tadi ya, seperti kasus di SD saya kemarin, ketua panitianya kebetulan kelas 1, ketua panitia MPLS, itu juga kan bertanggung jawab penuh harusnya terhadap MPLS. Nah, itu kan juga benar, harus tanggung jawab tadi ya kan, memang tupoksinya beliau. Yang kedua, alasannya juga kuat karena memang menunggui anaknya satu-satunya, masih kecil, tidak ada yang dimintai bantuan, jadinya kan memang sama-sama benar. Jadi kemarin itu ya memang sedikit dilema begitu. Kemudian Bu Dina, bagaimana Bu Dina itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Dina ini, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut itu tadi dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, saya memutuskannya itu ya memang kemarin itu saya telepon dulu. Kenapa kok sakit? Kan memang beliaunya tuh agak introvert gitu loh Bu, gak terbuka sama guru-guru yang lain. Jadinya itu ya kami pun kurang tahu kemarin, ternyata anaknya itu opnam di rumah sakit, kami tidak ada yang tahu. Jadi saya juga tidak tahu kalau beliaunya itu tidak ada yang dimintai bantuan di rumah, hanya
berdua sama suaminya. Jadinya kan saya juga sedikit ya tidak seudon ya berprasangka lah kepada kok hanya begitu saja kok sampai tidak masuk seperti itu kan, ternyata malah alasannya seperti itu tadi. Saya konfirmasi ke beliau, ternyata memang benar-benar sangat penting, tidak bisa ditinggalkan anaknya karena ditungguin yang lain juga nggak mau, tidak ada yang menungguin juga, jadinya kan memang benar-benar bingung beliau gitu. Jadi konfirmasi dan komunikasi niku nggih Bu menjadi kunci yang sangat penting ngoten. Nggih, kemudian Bu Dina, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dina lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi kemarin itu saya mengambil keputusannya adalah setelah saya konfirmasi ke orangnya, kemudian saya karena memang itu termasuk tanggung jawab beliau juga punya tanggung jawab di rumah itu tadi, ya saya beri solusinya. Memang saya memutuskan beliau itu hanya masuk untuk absen saja, kemudian saya untuk tanggung jawabnya beliau sebagai ketua itu saya limpahkan ke guru yang lain seperti itu. Jadi guru yang lain yang tidak memegang guru kelas, karena guru kelas juga kan ada tugasnya sendiri MPLK di kelas masing-masing. Kemarin yang sudah hari ketiga, yang hari pertama itu memang beliau tidak ada, ya memang solusinya itu tadi saya ada yang beberapa yang tugas-tugasnya saya ambil alih, kemudian ada juga yang saya limpahkan ke guru lain seperti itu. Saya juga tidak terus memarahi beliau atau bagaimana, karena itu tadi sudah saya konfirmasi, oh ternyata memang alasannya sangat kuat seperti itu. Sama benar ngoten nggih Bu. Kemudian Bu Dina, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang paling efektif yang pertama memang komunikasi. Jika menyangkut personal atau guru, memang yang pertama tadi konfirmasi dan komunikasi secara langsung kalau lebih baiknya. Jadi kan kita tahu ya tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Jadi memang kesalahpahaman betul sekali. Jadi memang harus dikonfirmasi dulu secara langsung, ngomong baik-baik, kenapa kok seperti ini, alasannya apa. Kalau memang saya sudah bisa menentukan kebijakan yang baik sesuai nilai-nilai kebajikan, saya putuskan langsung. Tetapi misalkan solusinya kurang efektif menurut saya atau menurut beliaunya, memang saya musyawarahkan di forum seperti itu masalah-masalah tentang yang terjadi tadi, supaya bisa ada opsi-opsi tambahan lagi biar masukannya lebih kuat dari sana dari sini gitu. Kemudian Bu Dina, apakah itu Bu Dina memiliki sebuah tata cara atau jadwal khusus tertentu yang dalam untuk mengambil sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah secara langsung di tempat atau ada jadwalnya Bu untuk menyelesaikannya? Kalau untuk kasus-kasus yang menyangkut siswa itu misalkan tidak saya yang menyelesaikan, itu guru saya beri tugas untuk menyelesaikannya. Misalkan kok guru itu tidak bisa menyelesaikannya, ya memang konfirmasi ke saya yang mengambil keputusan secara langsung. Kalau kasus-kasus menyangkut tentang murid itu kan tidak terlalu tidak terlalu sulit ya untuk mengatasinya. Tapi kasus-kasus yang menyangkut tentang orang tua atau ranahnya sudah ranah umum, masalah-masalah sekolah, itu memang yang pertama saya harus musyawarah dan harus misalkan yang ada masalah langsung harus saya selesaikan saat itu juga, atau insidental istilahnya seperti itu. Jadi tidak usah menunggu nanti malah ada kepentingan lain, tidak jadi terus. Kemudian untuk masalah-masalah yang terjadi di kelas, masalah guru dengan siswa atau siswa yang bagaimana itu memang saya punya jadwal tersendiri Bu Ina. Jadi di SD saya kemarin program saya memang setiap nanti rapat bulanan itu semuanya membicarakan tentang masalah-masalah yang terjadi
di kelas mereka masing-masing seperti itu. Untuk apa? Karena kita memang berada di sekolah itu kan tidak tidak sekolah kita sendiri. Masalahnya itu kan harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi memang kita harus mencari solusi secara bersama-sama juga. Terutama ya memang yang guru-guru senior atau senior bukan yang segi umur saja, atau yang sudah pengalamannya lebih banyak lah seperti itu, tentang masalah operator dan lain sebagainya yang memang saya belum begitu banyak pengalaman. Memang saya tidak segan untuk bertanya kepada beliau-beliau supaya lebih itu jelas. Kemudian Bu Dina, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dina dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempermudah saya dalam mengambil keputusan, itu yang pertama itu memang harus ada faktanya dulu. Kalau saya sudah mengetahui faktanya dari komunikasi yang pertama, komunikasi, kemudian saya identifikasi fakta-faktanya bagaimana. Kemudian setelah itu saya mencari langkah-langkah secara runtut, ngomong saya personal jika masalahnya menyangkut personal. Tapi jika tidak memungkinkan masalah itu diumbar di forum, ya tidak usah saya umbar ke forum, saya selesaikan sendiri bersama beliau. Terus kemudian kalau sudah ada fakta-fakta yang sudah ada, yang itu kan malah mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Jadi nanti dalam mengambil keputusan itu tidak ada ketersinggungan atau tidak ada rasa tidak enak untuk kami semua, dan menjadi solusi yang terbaik untuk bersama-sama seperti itu Bu Ina. Diambil solusi yang terbaik dan mudah-mudahan tidak terjadi masalah lagi kan. Kemudian dari semua hal yang telah Bu Dina sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dina petik dari pengalaman Bu Dina dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Pengalaman yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan tentang dilema etika ini memang sangat penting ya. Jadi sebagai pemimpin itu tidak boleh secara serta-merta hanya memutuskan sesuatu hanya sepihak saja. Tetapi memang kita harus mendengar masukan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sini, walaupun mereka lebih senior dari saya, memang harus dimintai masukan seperti itu. Jadi sangat penting sekali tentang pembelajaran dilema etika ini. Jadi kita bisa membedakan, oh ini dilema etika, saya solusinya harus seperti ini. Jadi saya tidak secara gerusa-gerusu tadi untuk mengambil keputusan gitu Bu Ina. Terutama memang ini pengalaman baru bagi saya menyelesaikan masalah-masalah tentang guru, tentang murid dengan orang tua, seperti itu memang sesuatu hal baru. Karena dulu sebagai guru memang permasalahannya kan hanya sebatas dengan murid seperti itu. Ini kan kepala sekolah kan memang harus sebagai pemimpin manajerial kan masalahnya tidak sebatas itu saja, tapi sangat kompleks sekali gitu. Terima kasih Bu Dina atas sharing-sharing pengalaman dan ilmunya yang bisa menambah wawasan bagi saya. Saya doakan Bu Dina semakin sukses nanti dalam memimpin sekolahan ini, berkembang semakin maju lagi dengan kepemimpinan Bu Dina. Terima kasih atas doanya. Saya juga doakan semoga Bu Ina dalam pendidikan guru penggerak ini nanti bisa lancar, sehat selalu, sukses, dan nanti kalau sudah lulus bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di guru penggerak ini. Dan juga jangan lupa untuk menularkan ilmunya ya Bu Ina, jangan untuk sendiri gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang hari ini bersama Pak Ulul. Beliau adalah Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Selamat siang Pak Ulul. Oke. Maaf ya Pak mengganggu waktunya siang ini. Oke. Oke. Pak, pada pertemuan kita kali ini saya ingin mewawancarai Bapak nanti mengenai penyelesaian kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Mungkin tips-tipsnya dari Bapak itu nanti seperti apa? Ya sekitar itu ya Pak. Nanti apa yang kita bisa lakukan sebagai pengalaman keputusan mungkin yang saya pimpin untuk teman-teman jadi bisa kita diskusikan bersama di wawancara. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Pak Ulul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral Pak, cara membedakannya? Terima kasih Bu Ina. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan terkait kasus-kasus yang ada di sekolah kita sendiri SDIK Halimah terkait dalam etika pengambilan dalam keputusan atau keputusan yang intinya adalah benar melawan benar gitu. Benar melawan benar atau ini nanti yang merujuk antara si orang yang lebih tua sama yang pengalamannya lebih tinggi nanti akan terjadi di sekolah sini. Untuk pembedaan masalah tersebut biasanya kita tidak pernah langsung menghadapi masalah tersebut, tetapi apabila ada terjadi masalah keterkaitan tentang masalah etika dalam pengambilan keputusan, lebih utamanya adalah kita diskusi bersama dan bermusyawarah. Kalau memang untuk bisa itu dilaksanakan dengan bermusyawarah terkait sesama, nanti kita ambil cara yaitu memanggil secara individu gitu. Berarti tadi itu bisa dengan musyawarah atau kalau dengan musyawarah tidak bisa Kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Ulul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Ulul, terutama untuk kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Untuk kalau masalah tersebut, yang pertama yang saya ambil yaitu satu mengenai mengidentifikasi masalah apa yang terjadi sebetulnya terhadap si individu atau masalah yang akan saya hadapi. Terus yang kedua adalah mencari kebenaran yang ada di lapangan terkait pada individu tersebut nanti. Fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah setelah saya mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu saya mengidentifikasi ini nanti apabila saya membutuhkan intinya keputusan pada si A atau si B, pada guru ataupun murid, itu nanti yang akan paling berpengaruh itu apa? Biasanya seperti itu. Setelah itu saya mengambil solusinya dan yang terakhir adalah bagaimana masalah itu tidak akan timbul kembali. Ya, berarti tadi langkah-langkah atau prosedurnya diantaranya ada mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mencari faktanya di lapangan yang benar itu seperti apa. Kemudian tadi fokus ke solusinya dan supaya tidak terulang kembali. Kemudian Pak Ulul, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ulul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika yang terpenting itu adalah nanti kedepannya itu kita lebih
baik dan mana. Seperti itu. Jadi apabila kita mengambil suatu keputusan, itu kita harus melihat ke depannya. Apa misalkan contohnya, apabila satu guru itu mempunyai kemampuan, misalkan kemampuan itu lebih dari rata-rata, tetapi guru tersebut biasanya kadang-kala dia pasti ada mempunyai masalah, yaitu terkait seperti absensi, kedatangan absensi, tidak memenuhi, seperti itu pasti akan terjadi. Itu bagaimana kita akan mengambil langkah seperti itu? Itu nanti lah seperti itu kita etikanya ke depan itu mesti mengedepankan lagi biar itu tambah aktif, atau si guru itu intinya dia lebih aktif seperti itu. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kita musyawarah. Dia ada masalah apa? Itu keputusan itu yang kita ambil lagi. Kemudian Pak Ulul, apakah itu Pak Ulul memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Pak Ulul itu nyamannya menyelesaikan secara langsung di tempat atau jadwal? Kita secara rutin, secara evaluasi per bulan kita akan umumkan, walaupun itu di format untuk memperlancar dan menggunakan STT kita lebih baik. Kita ada jadwal. Kalau tidak bisa diatasi dari jadwal tersebut, masih ada konsultasi, kita tetap dapat secara individu. Nanti ada jadwalnya, nanti kalau sudah tidak di jadwal itu tidak terpenuhi, nanti bisa secara individu langsung. Kemudian Pak Ulul, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ulul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika atau pengambilan keputusan, satu jelas, yaitu yang disebut atau seseorang yang bisa memberikan kita pertimbangan terhadap pengambilan keputusan itu. Keputusan itu akan nanti yang pernah saya katakan tadi, itu pengambilan keputusan tersebut akan lebih berpengaruh kemana, lebih bagus atau lebih jelek keputusan itu. Nanti saya tahu pertimbangan biasanya ada yang lebih senior. Pendapatnya dari beliau. Kemudian Pak Ulul, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dengan petik dari pengalaman dengan mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalaman, biasanya keputusan tersebut itu tidak bisa dilaksanakan tahapannya itu setiap masalah itu sama. Itu tidak bisa. Jadi selamanya solusi itu adalah tidak bisa untuk si A ini tahapannya seperti ini sama. Kita tidak bisa. Dan jawaban itu juga tidak sama dengan satu A dengan A yang itu. Misalkan kasus dulu dengan ini, dengan sesuatu berkelahi dengan satu ini, dengan ini berbeda. Jadi tahapannya itu berbeda. Jadi tidak ada kasus untuk jawaban itu istilahnya sama, tetap untuk dilema etika itu tidak ada. Jadi selama itu benar melawan benar, salah melawan salah, benar itu belum tentu keputusan itu baik untuk dia, dan kita memberikan keputusan yang salah belum tentu juga. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dominan sudah mau saya wawancarai, sehingga ini pengetahuan saya mengenai
penyelesaian dalam kasus-kasus dilematika ini bisa tambah waktu Pak Guru. Karena seperti ini kasus-kasus pada di dilematika untuk pengambilan keputusan pada senior, pada bawahan memang ada banyak faktor, yaitu bisa faktor jabatan, bisa faktor teman, bisa faktor apapun itu. Kedekatan kita dengan si A, dengan si B itu pasti akan ada tentang dilematika. Pak Ulul, terima kasih banyak Pak Ulul. Maaf sudah mengganggu waktu jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.